Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. La ilaha illallah wallahu akbar. Allahu akbar walillahil hamd. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'da. Amma ba'd. Faya ayyuhal hadirun ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Faqala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna a'tainakal kautsar fasholli li rabbika wanhar. Inna syani'aka huwal abtar. Shadaqallahul azim wa sadaqa rasuluhun nabiyil karim wa nahnu ala dzalika minasy syahidin wasyakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Hadirin jamaah salat Idul Adha rahimakumullah. Alhamdulillah, marilah senantiasa kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala karena Allah masih memberikan kita begitu banyak kenikmatan, baik nikmat kesehatan, keselamatan, keluangan waktu, dan nikmat yang terbesar yakni nikmat iman di dalam Islam, sehingga kita bisa berkumpul di tempat yang mulia ini bersama dengan orang-orang yang insya Allah muliakan dalam melaksanakan sholat Idul Adha yang Allah perintahkan. Kita juga bersyukur bisa bertemu lagi di hari yang sangat bersejarah dalam Islam, yaitu Hari Raya Idul Adha atau yang disebut dengan Hari Raya Idul Kurban. Mudah-mudahan siapapun yang sholat pada hari ini, Allah ampunkan seluruh dosa dan kesalahan kita. Allah panjangkan umur kita. Allah beri keberkahan pada usia kita. Allah kasih anak-anak yang soleh dan soleha. Dan Allah angkat penyakit-penyakit dalam tubuh kita. Amin, amin, ya rabbal alamin. Kemudian salawat bertangkaikan salam tak lupa pula kita sampaikan kepada baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan mengucapkan Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Mudah-mudahan dengan kita memperbanyak salawat atasnya, mengikuti semua sunnah dan tuntunannya, kita diakui umatnya dan diberikan syafaat yaumil mahsyar nanti. Amin ya rabbal alamin. Hadirin wal hadirat jamaah salat Idul Adha yang Allah muliakan. Pada kesempatan yang singkat pada pagi hari ini, khatib akan menyampaikan materi khutbah yang berjudul 3 pelajaran yang dapat kita petik dari kisah Nabi Ibrahim alaihissalam. Hadirin wal hadirat jamaah salat Idul Adha rahimakumullah. Pelajaran yang pertama yang dapat kita petik dari kisah Nabi Ibrahim alaihissalam adalah beliau mampu mengorbankan harta yang paling dia cintai, yaitu anaknya sendiri Ismail alaihissalam. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar walillahil hamd. Bertahun-tahun Nabi Ibrahim berdoa minta anak kepada Allah. Baru ketika usianya ke-86 tahun baru dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi apa yang terjadi begitu beliau punya anak? Datang sebuah perintah. Ibrahim, kau memang cinta kepadaku, kata Allah. Tapi setelah kau punya anak, masuk cinta anak ke dalam hatimu. Ayo buktikan mana yang lebih besar, cintamu kepadaku atau cintamu kepada anakmu. Sembelih anakmu Ibrahim. Karena cintanya Ibrahim kepada Allah jauh lebih besar, akhirnya beliau pun melaksanakan perintah Allah itu. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Quran surah
As-Saffat ayat 102 yang artinya, tatkala anak itu sampai umurnya dan sanggup berusaha bersama-sama Ibrahim, Ibrahim berkata, wahai anakku, sesungguhnya aku melihat dalam mimpi bahwa aku menyembelihmu, maka pikirkanlah apa pendapatmu. Kemudian Ismail menjawab, wahai ayahku, kerjakanlah apa yang diperintahkan Allah terhadapmu. Insya Allah engkau akan mendapatiku termasuk orang-orang yang sabar. Quran surah As-Saffat ayat 102. Inilah pelajaran yang dapat kita petik dari kisah Nabi Ibrahim. Begitu cintanya beliau kepada Allah, bahkan beliau mampu mengorbankan harta yang paling dia cintai, yaitu anaknya sendiri, Ismail alaihissalam. Hadirin wal hadirat jamaah salat Idul Adha yang Allah muliakan. Sejak tadi malam hingga pagi ini, ketika takbir bergema bersahut-sahutan, mungkin ada di antara kita yang terbayang orang-orang yang pernah berkesan dalam hidup kita. Karena kita lahir di dunia ini bukanlah tanpa sebab. Kita lahir ke bumi Allah ini, lahir dari rahim seorang ibu. 9 bulan 10 hari kita menumpang dalam perutnya, bersimbah darah, meregang nyawa dilahirkannya kita. Bahkan tak jarang banyak perempuan yang meninggal, yang wafat ketika melahirkan anak-anaknya. Begitu juga dengan ayah kita. Dia yang menjadi tulang punggung keluarga, dikerahkannya seluruh tenaganya mencari nafkah rezeki yang halal, dikhususkannya hidupnya untuk anak-anaknya. Andai kata hari ini orang tua kita, ayah kita masih ada, dapatlah kita peluk dan cium tubuhnya yang rapuh itu. Tetapi mungkin ada di antara kita, ayah dan ibu kita, orang tua kita yang sudah mendahului kita, tak ada yang dapat kita lakukan lagi kecuali hanya dengan ucapan doa. Hadirin wal hadirat jamaah salat Idul Adha yang Allah muliakan. Di hari baik ini, di bulan yang baik ini, jika memang betul kita cinta kepada kedua orang tua kita, apa yang bisa kita lakukan? Apa yang bisa kita berikan kepada keduanya? Bagi yang punya harta mampu berkurbanlah atas nama mereka. Bagi yang punya harta untuk berinfak, bersedekah, lakukanlah itu semua. Namun kalau tak punya harta, hanya mampu berkirim Al-Fatihah, kirimkanlah untuk mereka. Seorang sahabat Nabi bernama Sa'ad bertanya kepada Nabi. Saat ini adalah sahabat yang sangat cinta kepada ibunya. Datang bertanya kepada Nabi, wahai Rasulullah, ummi matat, ibuku telah lama meninggal, wahai Rasulullah. Apa atas sedekah anha? Bolehkah aku bersedekah atas nama ibuku, wahai Rasulullah? Sampaikah pahalanya, wahai Rasulullah? Maka Nabi pun menjawab, tasaddaq, bersedekahlah wahai Sa'ad, pahalanya sampai. Maka bagi kita yang ingin berkurban atas nama orang tua kita, insya Allah pahalanya sampai. Kita dapat pahala, orang tua kita pun yang telah meninggal dapat pahala yang sama dengan kita. Maka jika memang betul kita cinta kepada kedua orang tua kita, berkorbanlah. Karena puncak dari cinta adalah mau berkorban. Itulah pelajaran yang pertama yang dapat kita petik dari kisah Nabi Ibrahim alaihissalam. Beliau mampu mengorbankan harta yang paling dia cintai, yaitu anaknya sendiri, Ismail alaihissalam. Hadirin wal hadirat jamaah salat Idul Adha yang Allah muliakan. Pelajaran yang kedua yang dapat kita petik dari kisah Nabi Ibrahim alaihissalam, beliau adalah Nabi yang tidak pernah putus berdoa minta anak yang soleh kepada Allah selama 86 tahun lamanya. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Nabi Ibrahim berdoa dalam Al-Quran surah As-Saffat ayat 100. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Rabbi habli minas salihin. Ya Allah, karuniakan aku anak yang soleh. Quran surah As-Saffat ayat 100. Nabi Ibrahim tidak berdoa minta anak yang kaya, karena berapa banyak anak yang kaya malah justru durhaka kepada kedua orang tuanya.
Nabi Ibrahim tidak berdoa minta anak yang tinggi pangkat jabatannya. Karena berapa banyak anak yang tinggi pangkat jabatannya, ketika merasa bertitel, berkedudukan, berpangkat, justru orang tuanya jadi pembantu di rumahnya sendiri. Mula-mula bantu-bantu, lama-lama jadi pembantu. Namun yang diminta oleh Nabi Ibrahim dalam doanya adalah anak yang soleh. Rabbi habli minas salihin. Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Anak yang soleh adalah aset terbesar kita di dunia dan di akhirat. Anak yang soleh adalah orang yang akan paling setia, yang akan mendoakan kita ketika kita sudah di alam kubur. Jangan terlalu berharap didoakan oleh pasangan kita. Ketika kita meninggal dunia, belum tentu mereka setia. Boleh jadi mereka akan berpaling hati dengan yang lainnya. Tapi berharaplah didoakan oleh anak-anak kita yang teguh mendirikan sholat, yang mengangkat tangan di tengah malam memohon ampunan bagi orang tuanya. Itulah yang akan menjadi cahaya kita ketika sudah di alam kubur. Marilah sejenak merenung hadirin. Dari sekian banyak anak yang Allah titipkan dengan kita, sudah berapa yang tumbuh jadi anak yang soleh dan soleha, yang akan menjadi bekal kita ketika hidup ini selesai. Hadirin wal hadirat, jamaah salat Idul Adha yang Allah muliakan. Dan yang ketiga, pelajaran yang terakhir yang dapat kita petik dari kisah Nabi Ibrahim alaihissalam. Beliau adalah Nabi yang lulus melewati berbagai macam ujian dan cobaan dari Allah subhanahu wa ta'ala. Diuji dengan ayahnya yang kafir tak beriman kepada Allah Azhar, beliau lulus. Diuji dengan penguasa yang zalim Namrus, bahkan dibakar hidup-hidup, beliau lulus. Dan diuji tidak punya anak selama 86 tahun. Bahkan diperintahkan untuk disembelih anaknya sendiri, Ismail. Anak yang cuma satu-satunya, sudah lama diharapkannya, malah diperintahkan oleh Allah untuk disembelih. Itu pun juga beliau lulus. Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Berbagai macam ujian yang Allah berikan kepada kita, apapun jenis ujiannya itu, hendaknya menyadarkan kita bahwa ad-dunya darul bala. Dunia adalah tempatnya ujian. Ujian kesedihan, ujian kemiskinan, ujian tidak punya anak, ujian meninggal keluarga kita, orang tua kita. Tapi percayalah hadirin dengan janji Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an surah Al-Baqarah ayat 286. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Allah tidak akan membebani seorang hamba, tidak akan menguji seorang hamba kecuali sesuai dengan kesanggupan dan kemampuannya. Quran surah Al-Baqarah 286. Maka orang yang beriman, apapun ujian yang ditimpahkan kepadanya, yang diterima oleh dirinya, tidak akan keluar satu kata, satu ucapan pun yang mencaci maki, menyumpah serapah Allah Subhanahu wa taala. Orang yang beriman akan berkata, raditu billahi rabba. Kami ridho ya Allah, kami pasrah ya Allah. Hadirin wal hadirat jamaah salat Idul Adha yang Allah muliakan. Tapi perlu diingat hadirin, ujian Allah itu tidak selalu yang tidak mengenakkan saja, tidak selalu yang sulit-sulit saja. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Quran surah Al-Anbiya ayat 35, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa nabluwakum bisyarri wal khairi fitnah. Kami akan coba, kami pasti akan menguji kamu, kata Allah, dengan yang baik dan dengan yang tidak baik, dengan yang enak dan dengan yang tidak enak, dengan yang menyenangkan dan dengan tidak menyenangkan. Quran surah Al-Anbiya ayat 35. Hadirin wal hadirat jamaah salat Idul Adha yang Allah muliakan. Bukan hanya
sakit itu ujian, sehat juga cobaan. Bukan hanya miskin ujian, kaya pun itu cobaan. Kebanyakan kita menganggap yang namanya ujian yang selalu tidak mengenakan. Kalau sudah sakit, ya Allah sedang diuji, sehat lupa daratan. Miskin ujian, ketika kaya lupa bahwa itu juga ujian. Apa fenomenanya? Banyak orang yang lulus ketika diuji dengan kemiskinan, namun gagal ketika diuji dengan kekayaan. Ketika miskin, hamba Allah rajin ke masjid, ramah sama orang. Begitu Allah berikan harta kepadanya, dia lupa arah menuju masjid. Sombongnya minta ampun sama orang, dia tak lulus ketika diuji dengan kekayaan. Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Hadirin wal hadirat, jamaah salat Idul Adha yang Allah muliakan. Saya tutup khutbah pada hari ini dengan sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah radhiyallahu an. Man kana lahu sa'atun wa lam yudahhi fala yakribanna musallana. Barang siapa yang mempunyai kemampuan menyembelih hewan kurban, tetapi dia tidak melaksanakannya, maka janganlah sekali-sekali ia mendekati tempat solat kita. Hadis riwayat Imam Ahmad dan Ibnu Majah. Itulah 3 pelajaran yang dapat kita petik dari kisah Nabi Ibrahim alaihissalam. Mudah-mudahan yang 3 ini bisa kita implementasikan dalam hidup kita sehari-hari, insyaallah. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu wal ghafurur rahim.